Martial Peak 3376. Apakah kamu yakin tidak ingin pergi bersamaku? Aku bisa menemanimu seumur hidupmu, tidak akan pernah berpisah. Li Siqing menatapnya dengan ekspresi tulus. Yang Kai berkata dengan tidak sabar, saya benci ketika orang bermain teka-teki dengan saya. Pertama, beritahu saya siapa Anda, kemana Anda ingin saya pergi, dan apa yang Anda ingin saya lakukan di sana. Siqing berpikir sejenak dan berkata, saya tidak bisa berkata banyak untuk saat ini. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi dalam waktu dekat. Anda, yang mahir dalam prinsip luar angkasa, akan memainkan peran besar, peran di dalamnya. Kalau tidak, mengapa saya datang ke sini secara pribadi? Mengenai siapa saya, Anda akan mengetahuinya di masa depan. Dengan identitas saya tidak akan membawa Anda aib. Petik 2. Yang Kai mencibir dan berkata, itu sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Dia memutar matanya dan berkata, beristirahatlah. Aku akan mencarinya nanti. Setelah mengatakan itu, dia tidak ingin mengganggunya lagi dan duduk. Dengan teknik rahasia segel bokong yang cukup itu, Yang Kai tidak perlu waspada terhadap Li Siqing yang mencoba menyakitinya. Seluruh tubuhnya telah dilihat dan disentuh olehnya, jadi jika dia memiliki niat jahat, itu pasti sudah terungkap, jadi Yang Kai merasa sangat lega di depannya. Melihatnya duduk, Siqing tiba-tiba membungkuk dan berkata, apa? Anda ingin menggunakan teknik rahasia saya untuk mengetahui identitas saya? Wanita ini benar-benar pintar. Mulut Yang Kai berkedut. Bukankah mereka mengatakan bahwa wanita dengan payudara besar tidak memiliki otak? Dia memang punya ide ini. Dia tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna dari Siqing, tetapi masalah hari ini tidak sepenuhnya tidak bisa dilacak. Dia memiliki kesempatan terbaik untuk menggunakan teknik rahasia segel hati. Yang Kai jelas merasa ada sesuatu yang ekstra di laut pengetahuannya, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Sekarang dia memikirkannya, hal tambahannya adalah teknik rahasia segel hati. Selama dia bisa menemukan sumber dari teknik rahasia ini, dia mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk. Dia membuka matanya dan menatapnya. Apakah kamu akan menghentikanku? Siqing menutup mulutnya dan terkikik. Mengapa saya menghentikan Anda? Jika Anda ingin menyelidikinya, jangan ragu untuk melakukannya, tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa teknik ini ilusi dan tanpa jejak, dan siapapun yang terkena akan terikat seumur hidup. Tidak ada. Yang Kai melengkungkan bibirnya dan berkata, Bullste. Terlepas dari siapa Li Siqing ini atau dari mana dia berasal, kultivasinya sama dengan miliknya, Kaisar Orde Kedua, namun dia berani membuat klaim sombong seperti itu. Yang Kai benar-benar ingin meludahi wajahnya. Siqing tersenyum dan berkata, kalau begitu bekerja keras. Kakak akan menunggumu. Yang Kai mendengus, bicaralah dengan benar. Siqing tidak mengatakan apa-apa. Yang Kai juga menutup matanya dan berkonsentrasi. Roh ilahi bermanifestasi di laut pengetahuan dan mulai mencari dengan cermat. Setelah sebatang dupa, Yang Kai membuka matanya dengan wajah muram. Siqing segera bertanya, bagaimana? Yang Kai memelototinya. Jangan terlalu sombong. Waktunya singkat sekarang, jadi aku tidak punya waktu untuk mencari dengan cermat. Aku pasti akan memberimu pelajaran nanti. Kalau begitu aku akan menantikannya. Siqing tersenyum dan berhenti sejenak sebelum bertanya, kemana kita akan pergi sekarang? Yang Kai benar-benar ingin mengatakan padanya, kamu pergi dengan caramu sendiri, aku akan pergi dengan caraku, tetapi ketika kata-kata itu sampai di mulutnya, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakannya. Dia hanya bisa bergumam, kembalilah dan temukan mereka. Tiba-tiba, dia memperingatkannya, jika kamu berani menyentuh mereka, aku tidak akan memaafkanmu. Siqing berkata, jangan khawatir, aku telah mencapai tujuan perjalanan ini. Aku hanya perlu berada di sisimu di masa depan. Yang Kai mengerutkan kening, kamu tidak akan kembali ke lembah seribu bunga. Siqing tersenyum, saya bukan Li Siqing. Mengapa saya harus kembali ke lembah seribu bunga? Lalu bagaimana kita harus menjelaskan ini kepada Kaisar Besar Bayangan Bunga? Jika dia mengejar masalah ini, identitasmu pasti akan terungkap. Siqing berkedip, apakah kamu mengkhawatirkanku? Jangan menyanjung dirimu sendiri. Aku khawatir aku akan terlibat. Bagaimanapun, bahkan jika Kaisar Besar Bayangan Bunga tidak mengejar masalah ini, aku masih harus memberitahunya. Siqing tidak berkomentar. Selama kamu bahagia, dia tampak seolah tahu bahwa Yang Kai tidak akan mengungkapkan rahasia ini. Ini membuat Yang Kai menggertakkan giginya karena marah. Dia berkata dengan sedih, jangan membicarakan hal lain untuk saat ini. Setidaknya kamu harus memberitahuku namamu, kan? Siqing terdiam sejenak. Kemudian, dia tersenyum. Rumeng, Yu Rumeng. Yang Kai mengangguk sedikit. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan memimpin untuk kembali ke jalan semula. Yu Rumeng secara alami mengikuti di belakang. Namun, setelah terbang beberapa mil, mereka tiba-tiba mendengar suara gemuruh datang dari langit. Suara itu seperti guntur, mengguncang langit dan bumi. Tekanan mengerikan turun dari langit, menyebabkan ekspresi Yang Kai berubah saat dia berhenti dan menatap langit kelabu, ekspresi terkejut memenuhi wajahnya. Suara gemuruh itu bukan guntur sungguhan.
Itu adalah suara orang yang bertarung di langit. Apa yang membuat Yang Kai sangat terkejut adalah bahwa kultivasi orang-orang yang bertarung telah mencapai tingkat kaisar besar. Hanya setelah pertempuran sudah cukup untuk membuat darah di dadanya mendidih. Dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan Kaisar Ki untuk melindungi tubuh dan pikirannya. Sebenarnya ada kaisar besar yang bertarung di sini. Pertempuran tidak bisa menjadi pertunjukan satu orang. Dengan kata lain, ada dua kaisar besar yang bertarung di tempat aneh ini. Siapa mereka? Apakah orang yang memanfaatkannya membuka pintu masuk untuk memasuki tempat ini pada awalnya juga terlibat? Sudah dimulai. Bisikan lembut Yu Rumeng tiba-tiba mencapai telinga Yang Kai. Yang Kai menoleh dan melihatnya menatap langit dengan ekspresi serius, sedikit kegembiraan dan harapan melintas di matanya yang indah. Melihatnya, Yang Kai sedikit terkejut karena dia menemukan bahwa Yu Rumeng tidak mengaktifkan Kaisar Ki untuk melindungi dirinya sendiri. Ini membuat Yang Kai meragukan matanya. Keduanya adalah Kaisar Orde Kedua, jadi mengapa Yu Rumeng begitu tenang? Apakah dia tidak terpengaruh oleh akibat dari pertempuran? Yang Kai tidak percaya bahwa ada orang di dunia ini yang bisa melampaui dia di alam Kaisar Orde Kedua. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia bahkan bisa bertukar pukulan dengan Kaisar Agung Sudo, tetapi penampilan Yu Rumeng saat ini lebih baik darinya, yang tentu saja mengejutkannya. Setelah ragu sejenak, Yang Kai bertanya, apa yang dimulai? Yu Rumeng menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Suara retakan keras lainnya terdengar saat retakan hitam pekat tiba-tiba muncul di langit. Itu sangat besar, seolah-olah binatang tak berbentuk telah membuka mulutnya dan akan menelan seluruh dunia. Ruang tempat mereka berada menjadi sedikit bergejolak. Retakan kecil muncul, dan kemudian menghilang. Dunia kecil ini tidak mampu menahan pertempuran sengit antara dua kaisar besar. Dalam waktu sesingkat itu, fenomena aneh seperti itu sudah muncul. Jika ini terus berlanjut, dunia kecil ini mungkin akan hancur. Berpikir demikian, Yang Kai berteriak, ayo pergi. Mengatakan demikian, dia buru-buru terbang ke depan. Yu Rumeng melirik ke langit lagi sebelum mengikuti. Sesaat kemudian, beberapa sosok muncul di depan mereka. Ketika mereka bertemu, Yang Kai menemukan bahwa orang-orang ini tidak lain adalah Lan Xun, Lin Yuner, dan yang lainnya. Apakah kakak senior Li baik-baik saja? Lan Xun melirik Yu Rumeng, yang mengikuti di belakang Yang Kai, dan bertanya. Dia baik-baik saja. Yang Kai menggelengkan kepalanya, tidak menjelaskan apa yang telah dilakukan Yu Rumeng atau bagaimana dia menghilang di depan mata semua orang. Sebenarnya dia juga tidak mengerti. Kita tidak bisa lama-lama di sini. Semuanya, tolong ikuti aku dari dekat dan temukan jalan keluar secepatnya. Lan Xun dan yang lainnya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Selama seseorang tidak buta, mereka dapat melihat bahwa dalam situasi ini, ketika dewa bertarung, manusia akan menderita. Jika mereka tidak ingin terlibat, yang terbaik adalah meninggalkan tempat ini. Namun, tidak ada yang tahu di mana pintu keluar itu, atau apakah ada jalan keluar di dunia kecil ini. Yang Kai hanya bisa memimpin semua orang ke depan, mencari dan diam-diam berdoa. Saat mereka berjalan, Lin Yuner tiba-tiba berseru kaget, itu aura guru. Yang Kai menoleh untuk menatapnya dan menunjuk ke langit, Tuan Darah Besi ada di sana. Lin Yuner mengangguk, ya, itu benar. Itu adalah aura guru. Dia adalah satu-satunya murid Kaisar Besar Darah Besi, dan telah bersama Kaisar Besar Darah Besi selama bertahun-tahun. Secara alami, dia tidak akan salah. Jadi Tuan Darah Besi datang ke sini, kata Gao Zhan dalam kesadaran, tidak heran serangannya begitu kuat. Lan Xun berkata, siapa yang melawan Tuan Darah Besi? Mendengar ini, semua orang menggelengkan kepala. Meskipun mereka dapat merasakan bahwa itu pasti Kaisar Agung lainnya, tidak ada yang tahu siapa orang itu. Pada saat ini, dunia abu-abu tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah semua cahaya telah tertutup, menyebabkan dunia ini memasuki malam terdalam dalam sekejap. Bahkan para ahli Great Emperor Realm seperti semua orang tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Tidak hanya penglihatan mereka yang terhalang, bahkan Divine Sense mereka tampaknya telah memasuki ruang gelap, tidak dapat merasakan keberadaan apapun. Kaisar Agung Bayangan Malam. Lan Xun berseru kaget. Tanda yang begitu jelas memungkinkannya untuk segera menentukan identitas kaisar besar lainnya yang melawan Kaisar Besar Darah Besi. Hanya orang itu yang bisa memiliki kemampuan ajaib seperti itu. Kaisar Agung Bayangan Malam adalah penguasa kegelapan, jadi perubahan ini sangat jelas. Apakah itu benar-benar dia? Yang Kai mengerutkan kening. Dalam perjalanan ke sini, dia mendengar Xiao Yu yang menyebutkan bahwa mereka telah menduga bahwa hilangnya Lan Xun mungkin ada hubungannya dengan Kaisar Agung Bayangan Malam, tapi itu hanya tebakan. Sekarang, sepertinya tebakan ini mungkin benar. Gao Zhan bingung, aneh. Mengapa Tuan Darah Besi bertarung dengan Master Knight Shadow? Dengan penglihatan mereka yang kabur dan Divine Sense mereka kabur, semua orang hanya bisa berhenti bergerak dan tetap di tempat mereka berada. Yang Kai dengan sungguh-sungguh berkata, Star Soul Palace mencurigai bahwa Shadow Kill Hall ada hubungannya dengan penangkapanmu. Jika ini benar, maka tidak aneh jika mereka berdua bertarung.
Namun, dengan pertarungan dua kaisar besar, seberapa sulitkah untuk menentukan pemenangnya? Tidak ada yang tahu kapan pertempuran ini akan berakhir, dan Yang Kai diam-diam cemas. Dalam situasi saat ini, mereka tidak bisa maju atau mundur, jadi bisakah mereka hanya menunggu di sini? Tetapi jika dunia ini dihancurkan oleh dua kaisar besar, tidak ada yang akan memiliki akhir yang baik. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan tertelan ke dalam void. Saat dia memikirkan ini, cahaya terang tiba-tiba mekar di langit, menghilangkan kegelapan yang menutupi cahaya itu. Semua orang melihat ke atas dan melihat bulan purnama menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya yang terang dan lembut. Ayah! Lan Sun berteriak kaget.